Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, di sini perkenalkan saya Nisa Ulusna, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang reformasi birokrasi pada organisasi dan tata laksana. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 11 orang, yaitu Silvi Kurnia Putri, Ulfa Rahmi, Armi Mahtadia Mufti, dan saya sendiri Nisa Ulhusna, Safarut Torbias Novita, Lingga Septin Aldati, Putri Fatana, Huria Fajriati Husnia, Cinta Aulia Putri, Verina Rais Anissa, dan Mufida Hadi Putri. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu yang pertama, latar belakang reformasi birokrasi, grand design dari reformasi birokrasi, dan roadmap yang terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahun 2010 sampai 2014, tahun 2015 sampai 2019, dan tahun 2020 sampai 2024. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan materinya. Untuk yang pertama yaitu terkait latar belakang. Indonesia mengalami ketertinggalan pada reformasi di bidang birokrasi gelombang pertama. Reformasi gelombang pertama baru ditetapkan di Indonesia yaitu pada tahun 2004. Reformasi birokrasi juga disampaikan pada tahun 2009, tepatnya pada hari kemerdekaan oleh Presiden, di mana target dalam 5 tahun mendatang ialah reformasi birokrasi gelombang kedua. Kebutuhan terkait reformasi birokrasi ini dibuktikan dengan masih adanya praktik tumpang tindih antara fungsi pemerintah, terdapat jutaan pegawai disertai pembekakan anggaran. Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan ukuran, sehingga perlu dilakukan deorganisasi atau perampingan dan restrukturisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Begitu juga dalam tata laksana yang masih mengalami kendala dikarenakan belum optimalnya adopsi teknologi informasi yang tepat dalam mekanisme kerja birokrasi. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Safarut Torbias Novita. Kepada adik dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Safarut Torbias Novita dengan nomor BP 2010-84-1010 akan mempresentasikan dengan pembahasan terkait Grand Design. Grand Design tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam hal ini, reformasi birokrasi diperlukan di berbagai sektor organisasi yang melingkupi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai acuan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Serta adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 hingga tahun 2025. Grand Design dalam reformasi birokrasi merupakan rancangan induk atau utama mengenai acuan pedoman bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk jangka waktu 2010-2025. Dalam pelaksanaannya, perkembangan ini diarahkan oleh Komite Pengarah RB Nasional dengan implementasi per 5 tahun oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi, pihak tertinggi dalam penetapan dan pelaksanaannya meliputi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi. Harapan dari adanya Grand Design pada tahun 2019 Indonesia dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas, profesionalitas aparat, integritas dan kinerja yang tinggi,
serta mewujudkan organisasi dengan jumlah PNS yang proporsional dan tata laksana yang efisien dalam mendukung tujuan-tujuan lainnya. Berikut adalah tabel Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengacu pada RPJPN 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dapat kita lihat bahwa per tabel di sini adanya RPJPN pada tahun 2005 hingga 2025, adanya Grand Design Informasi Birokrasi yang mana pada RPJMN 2010-2014 adanya Roadmap 2010-2014. Kemudian RPJMN 2015 sampai 2019 adanya Roadmap 2015-2019. Dan terakhir EPJMN 2020-2024 adanya Roadmap 2020-2024 sebagai Grand Design Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di Kementerian, lembaga, dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. Berikut merupakan tabel yang mana merupakan area perubahan yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Pada area organisasi, hasil yang diharapkan yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran atau right sizing. Kemudian adanya pada area tata laksana yang mana hasil yang diharapkan yaitu sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya Cinta Aulia Putri akan membahas tentang roadmap tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada roadmap tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Adapun landasan hukum roadmap RB ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2010 selesai dengan tahun 2014. Selanjutnya yaitu garis besar roadmap tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Di tahun 2010, garis besar roadmapnya yaitu membangun landasan untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Di tahun 2011, yaitu menjaga yang sudah berhasil dilaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, dan penyempurnaan hasil dari tahun 2010. Di tahun 2012, yaitu meneruskan hal yang belum diselesaikan pada tahun 2011. Di tahun 2013, yaitu meneruskan hal yang belum diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian di tahun terakhir atau di tahun 2014, yaitu meneruskan hal yang belum diselesaikan pada tahun keempat, serta memonitoring dan mengevaluasi seluruh proses tingkat nasional dan instansi. Kemudian ada program roadmap di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Ada 3 program. Yang pertama yaitu program di tingkat makro. Di program di tingkat makro terdapat penataan organisasi dan tata laksana. Yang kedua yaitu program tingkat meso. Program tingkat meso terdapat program manajemen perubahan, konsultasi, dan asistensi. Program terakhir yaitu program tingkat makro, terdapat program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Cinta tentang program roadmap tahun 2010 sampai 2014. Yang pertama yaitu tingkat makro. Penataan organisasi tingkat makro bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan agar tepat fungsi dan ukuran.
Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar kementerian atau lembaga dan Pemda, meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga dan Pemda. Programnya meliputi penyusunan pedoman umum sistem kelembagaan pemerintah, penyusunan pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah, penyusunan SOP penataan kelembagaan pemerintah, pemantauan dan evaluasi organisasi kementerian, hasil pemantauan dan evaluasi organisasi kementerian. Yang kelima, penyusunan pedoman umum kelembagaan, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah. Tata laksana tingkat makro bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, proses, dan mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem manajemen pemerintah. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Programnya meliputi penyusunan rancangan undang-undang administrasi pemerintahan, perumusan undang-undang etika penyelenggaraan negara, penyusunan pedoman analisis proses bisnis pada kementerian atau lembaga dan Pemda. Yang kedua yaitu program tingkat meso. Program manajemen perubahan tingkat meso bertujuan agar perubahan secara sistematis dan konsisten dari mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. Meningkatnya komitmen kementerian atau lembaga dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi pemerintahan, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Program dan kegiatan meliputi pembuatan pedoman dan petunjuk pelaksanaan reformasi birokrasi, sosialisasi, konsultasi, dan asistensi memberikan kejelasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian atau lembaga dan Pemda. Meningkatnya pemahaman dalam melakukan reformasi birokrasi, meningkatnya efisiensi dan efektivitas. Program dan kegiatannya meliputi koordinasi dan pemberian konsultasi dan asistensi reformasi birokrasi. Yang ketiga yaitu program tingkat mikro. Program penataan dan penguatan organisasi tingkat mikro bertujuan agar tepat fungsi dan ukuran dengan target sama seperti pada tingkat makro. Program tata laksana bertujuan sama seperti di atas dengan target meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya kinerja di kementerian atau lembaga dan Pemda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Huria. Kak Huria, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Verina mengenai roadmap 2010 sampai 2014 pada organisasi dan juga tata laksana. Jadi, pada penataan dan penguatan organisasi terdapat program dan hasil yang diinginkan. Di sini terdapat dua program. Yang pertama ada restrukturisasi atau penataan tugas dan fungsi unit kerja pada kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Dengan hasil yang ingin diharapkan adalah peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan ukuran. Yang kedua, ada penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan juga diklat. Dengan hasil yang ingin diharapkan adalah unit kerja, tata laksana, kepegawaian, diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dari adanya restrukturisasi dan juga penguatan unit kerja. Yang kedua ada penataan tata laksana. Di sini juga terdapat dua program. Yang pertama, penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dengan hasil yang ingin diharapkan adalah dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi. Yang kedua, ada pembangunan atau pengembangan dari e-government dengan tujuan atau hasil yang ingin diharapkan adalah tersedianya e-government pada masing-masing kementerian, lembaga, dan juga pemerintahan daerah. Selanjutnya juga ada pencapaian roadmap tahun 2010 sampai 2014. Yang pertama, penundaan sementara atau moratorium tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil. Jadi dengan adanya moratorium ini berhasil menurunkan jumlah PNS, juga berhasil memotong praktik-praktik penyimpangan dalam pengadaan pegawai,
memperbaiki sistem rekrutmen menjadi terbuka dan transparan, serta mengurangi belanja pegawai pada masing-masing instansi pemerintah. Lalu juga ada masing-masing dari instansi pusat dan daerah itu diwajibkan untuk melakukan penataan jumlah pegawai di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja melalui realokasi dan juga distribusi pegawai. Yang kedua, penerapan sistem Computer Assisted Test dalam rekrutmen CPNS yang diterapkan sejak tahun 2012. Yang ketiga, ada audit organisasi pada beberapa kementerian lembaga dalam rangka restrukturisasi. Lalu juga ada kajian untuk menelaah kembali keberadaan lembaga non-struktural. Di sini ada hasil kajian 10 lembaga non-struktural untuk dilikuidasi dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh instansi yang terkait. Yang kelima, ada penerapan sistem promosi terbuka pada beberapa kementerian, lembaga, dan juga pemerintahan daerah baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Yang keenam, ada pemberian tunjangan kinerja untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Hingga tahun 2014 terdapat 73 kementerian lembaga yang sudah menerapkan tunjangan kinerja bagi pegawainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Hadi Putri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Nah, jadi jika penyaji sebelumnya sudah menjelaskan mengenai pencapaian-pencapaiannya, saya di sini akan menjelaskan mengenai kendala-kendala. Nah, jadi di sini terdapat 4 kendala nih. Nah, 4 kendala di sini yaitu yang pertama adalah Pemda yang melakukan inovasi tetapi tidak memiliki roadmap reformasi birokrasi. Selanjutnya yang kedua, melakukan inovasi dan memiliki roadmap. Dan yang ketiga, Pemda yang tidak melakukan upaya perubahan birokrasi sekaligus tidak memiliki desain reformasi birokrasi. Dan yang terakhir, Pemda yang memiliki roadmap reformasi birokrasi akan tetapi tidak melakukan inovasi atas aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi. Pratiwi tahun 2014. Nah, berdasarkan dari keempat model yang ditemukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya masalah reformasi birokrasi dimulai dari hulu atau dari roadmap dan konsistensi menjalankan tahapan-tahapan reformasi birokrasi pada masing-masing pemerintahan. Kelas selanjutnya adalah roadmap tahun 2015 sampai 2019. Roadmap RB berperan sebagai ketetapan dalam menjalankan program makro, meso, dan mikro. Nah, peraturan ini menandakan tidak lagi berlakunya peraturan roadmap 5 tahun sebelumnya dan menjalankan program yang berkelanjutan dari program yang belum, sedang, dan akan dilaksanakan. Nah, landasan hukumnya di sini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 sampai 2019. Nah, pada periode ini ditandai dengan pemerintahan yang berbasis kinerja dengan yang pertama, seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik. Yang kedua, setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah tantangannya. Nah, tantangannya di sini adalah yang pertama, kelembagaan yang masih belum efektif dikarenakan organisasi gemuk baik dalam tingkat makro maupun mikro. Yang kedua, penerapan e-government belum efektif dan efisien, yang dimana belum merata pada seluruh jajaran pemerintah, terdapat tumpang tindih aplikasi dan belum terintegrasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Silvi Kurnia Putri dari nomor BP 2010184002 akan melanjutkan presentasi mengenai reformasi birokrasi di area perubahan organisasi dan tata laksana tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, organisasi. Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelembatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada suatu aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan
proses pelayanan dan pengambilan keputusan di dalam suatu birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya atau perilaku yang lebih kondusif dan dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Contoh dampak dari implementasi di Menpan RB. Yang pertama, tidak terjadi gejolak yang menentang suatu perubahan. Pegawai umumnya menerima perubahan sebagai sebuah upaya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerja baik di internal instansi maupun nasional. Yang kedua, pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB dapat dilakukan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih memahami harapan para pemangku di suatu kepentingan. Hal ini tergambar dalam survei terhadap responden yang menerima pelayanan Kementerian Pan-RB. Yang ketiga, kinerja Kementerian Pan-RB terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Yang keempat, pengakuan dari berbagai negara juga disampaikan kepada Kementerian Pan-RB yang dapat dilihat pada berbagai kunjungan dari tamu negara-negara sahabat seperti Korea Selatan, Turki, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Thailand, Singapura, Jerman, Inggris, dan Kanada. Yang kelima, berbagai negara maupun lembaga internasional juga menawarkan kerjasama dengan Kementerian Pan-RB. Yang keenam, hasil survei internal yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan juga memberikan hasil dampak positif terhadap perubahan yang dilakukan di Kementerian Pan-RB tersebut. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tata laksana. Kejelasan proses bisnis atau tata kerja atau tata laksana di dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang terlalu baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hierarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat atau di suatu aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan sekaligus juga untuk mengubah mental di suatu aparatur. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Selvi Kurnia. Pada tata laksana ada area perubahan, kelembagaan, dan tata laksana. Ada 7 hasil yang diharapkan pada area perubahan kelembagaan, yaitu pertama, meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional. Kedua, meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi, dan sinergisme atau kesenergisan kelembagaan, kementerian atau lembaga, pemerintah non-kementerian atau lembaga non-struktural. Yang ketiga, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian atau lembaga dan antar kementerian atau lembaga dengan pemerintahan daerah. Yang keempat, meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, meningkatnya sinergisme kelembagaan antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan. Dan yang terakhir, meningkatnya kinerja aparatur. Area perubahan yang kedua yaitu tata laksana. Ada yang hasil yang diharapkannya. Pertama, 1. Meningkatnya penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government. Yang kedua, meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik. Keempat, meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Yang kelima, meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal. Dan terakhir, meningkatnya kualitas pelayanan. Saya akan melanjutkan presentasi dari ARMI.
yaitu mengenai roadmap reformasi birokrasi pada tahun 2015 sampai 2019 dalam area perubahan organisasi dan tata laksana. Jadi, pencapaian telah dicapai ialah sebagai berikut. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasakan perkembangan reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi rata-rata nasional dan instansi pemerintah yang memiliki indeks reformasi yang baik juga terus mengalami peningkatan. Di sini terdapat beberapa tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Antara lain, pertama, penguatan payung hukum reformasi birokrasi nasional. Kedua, akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah mengingat pelaksanaan di daerah belum optimal. 3. Penyelesaian peraturan perundangan tentang sistem pengawasan institusi pemerintah untuk meningkatkan independensi dan memperkuat pengawasan, serta penguatan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan komprehensif. Selanjutnya, mengenai implementasi roadmap reformasi birokrasi pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu salah satunya terdapat 23 LNS atau lembaga non-struktural yang dihapus sejak tahun 2014 sampai 2017. Di sini terdapat dua area, yaitu area kelembagaan dan area tata laksana. Pada area kelembagaan terdapat masalah yang pertama, yaitu kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Kedua, struktur birokrasi yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit-belit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan. 3. Masih tingginya budaya feodal pada pejabat publik dan aparatur negara. Pada area tata laksana terdapat masalah, yaitu pertama, kejelasan proses bisnis, tata kerja atau tata laksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti, karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Baiklah, perkenalkan saya Lingga Septin Aldati dengan NIM 2010841011 akan mempresentasikan subpokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang roadmap tahun 2020 sampai 2024 yang mana sedang berjalan pada saat ini. Roadmap ini berbeda dengan roadmap sebelumnya, yaitu karena strateginya yang lebih implementatif, yaitu lebih ke pelaksanaannya, melibatkan banyak pihak dari horizontal dan vertikal, yaitu seluruh unit dari pemerintahan dari pusat hingga daerah. Dan juga serta program dan kegiatannya didesain sampai unit kerja. Karena melibatkan seluruh pusat sampai daerah tadi, maka seluruh unit kerja akan diikut sertakan. Roadmap tahun 2020 sampai 2024 ini menitik beratkan pada konsep fokus dan prioritas. Fokusnya ini yaitu fokus kepada akar permasalahan yang terjadi pada kelola pemerintahan. Dan prioritas yaitu setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi oleh instansi tersebut. Jadi setiap instansi atau setiap unit kerja akan ikut serta dalam program roadmap ini. Karena kelompok kami membahas dua sasaran pokok, yaitu organisasi dan tata laksana. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang organisasi. Jadi dalam roadmap tahun 2020 sampai 2024 ini tata kelola organisasi itu lebih difokuskan kepada penyederhanaan organisasi atau perampingan struktur organisasi atau yang disebut sebagai restrukturisasi organisasi atau restrukturisasi birokrasi. Hal ini sudah banyak juga. Kalau karena roadmap ini masih berjalan, yaitu karena kita masih di tahun 2020, jadi belum ada evaluasi keseluruhan dari pemerintah, kita bisa melihatnya dari kejadian yang terjadi saat ini. Penyederhanaan organisasi ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, seperti contohnya sampai saat ini sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Yaitu diantaranya ada Dewan Buku Nasional, Dewan Gula Nasional, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Dewan Kelautan, Badan Benih Nasional, dan masih banyak lagi. Dan juga ada isu yang beredar akan dibubarkannya
Komisi Usia Lanjut, serta Badan Restorasi Gambut, serta yang lainnya. Namun itu belum pasti dan juga belum dikeluarkan perintahnya. Namun penyederhanaan organisasi ini sudah nampak jelas penyelesaiannya. Tujuan dari penyederhanaan organisasi ini adalah agar tugas-tugas yang berbenturan di antara satu instansi dengan instansi lainnya dapat digabungkan di dalam satu instansi, sehingga menjadi lebih pokok atau lebih fokus ke masalah tersebut. Yang kedua, pokok bahasan kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai tata laksana. Jadi penataan tata laksana ini difokuskan ke beberapa hal. Yang pertama itu adanya penerapan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, integrasi pemanfaatan IT, manajemen kearsipan modern, pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan, pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan, implementasi keterbukaan informasi publik, dan pengembangan proses bisnis dan penyelarasan proses bisnis dengan SOP. Jika kita evaluasi sampai saat ini pada tahun 2022, tata laksana ini sudah berjalan cukup baik. Yaitu yang mana penerapan SPBE yang pertama. SPBE ini Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah sudah cukup bagus dalam menerapkan elektronik dan digital dalam sistem pemerintahan atau pengelolaannya. Seperti sudah banyaknya saat ini mungkin bukan sudah banyak, namun setiap instansi sudah diharuskan untuk memiliki website instansinya masing-masing. Itu sudah contoh dari pengelolaan berbasis elektronik, dan juga sudah banyak SOP yang bisa dilakukan secara digital oleh beberapa dinas gitu. Namun hal ini belum secara menyeluruh kita lihat, seperti di daerah-daerah pelosok atau di daerah-daerah desa terpencil masih belum menggunakan keseluruhannya berbasis elektronik. Namun di kota-kota besar sudah bisa kita lihat ini berjalan dengan baik. Yang kedua itu integrasi pemanfaatan IT atau ilmu teknologi. Ini juga berkaitan dengan yang sebelumnya itu pemanfaatan elektronik, maka akan berkaitan erat dengan teknologi-teknologi yang dipakai di kantor atau instansi-instansi tersebut. Sebab tanpa IT atau elektronik ini, IT atau teknologi ini, elektronik tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga itu manajemen kearsipan modern. Jadi dalam roadmap tahun 2020 sampai 2024 ini dituntut agar segala model kearsipan itu dilakukan secara modern, seperti melalui komputer, pencatatan secara online dan lain sebagainya, tidak menggunakan manual seperti buku lagi. Jadi datanya itu cenderung tidak hilang atau tidak mudah hilang. Yang selanjutnya itu pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan. Ini juga sudah kita lihat meskipun belum banyak, tapi sudah mulai banyak instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan secara elektronik atau secara digital. Kenapa secara elektronik dan digital ini menunjang keteraturan? Karena sebagaimana kita tahu kan kalau di elektronik atau digital itu salahnya itu mungkin akan sedikit gitu. Yang selanjutnya itu pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan. Ini juga sama dengan pengarsipan tadi, pencatatan secara online atau secara digital. Implementasi keterbukaan informasi publik juga sebagaimana kita tahu informasi berkembang sangat cepat pada saat ini. Bahkan di satu daerah terjadi sesuatu, seluruh Indonesia bisa mengetahuinya. Itu bisa dikatakan keterbukaan informasi publik sudah sangat bagus sampai detik ini. Dan juga pemerintah sudah menaruh seperti website khusus untuk aturan-aturan, website untuk khusus berita-berita dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu pengembangan proses bisnis dan penyelarasan proses bisnis dengan SOP. Yaitu sudah banyak juga kita lihat kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.
Jadi dalam tata kelola ini ada 3 subpokok bahasan juga, yaitu rencana kegiatan, agenda prioritas, dan penanggung jawab. Rencana kegiatan dan agenda prioritas ini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Dan penanggung jawabnya juga sudah bisa dibaca di makalah bahwa penanggung jawab setiap program-program ini. Tujuan diadakannya penanggung jawab ini adalah agar setiap program itu dapat berjalan dengan baik, dengan pengawasan yang lebih baik itu. Jadi dapat dipastikan ini penanggung jawabnya siapa dan ini penanggung jawabnya siapa, sehingga program-program tersebut dapat lebih terawasi dalam pencapaiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau ke teman yang akan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Alfa Rahmi dengan nomor BP 2010-84-1004 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu capaian. Akhir tahun 2019 merupakan titik awal pembentukan Kalimat Indonesia Maju yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara, dinyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika masuk dalam Kementerian Kelompok 2, yaitu menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terkait bidang komunikasi dan informatika. Telah ditetapkan RPJMN 2020 sampai 2024 dan diturunkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 sampai 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 tahun 2021 tentang rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2024. Arah kebijakan dan program prioritas kementerian dalam kerangka kelembagaan adalah optimalisasi fungsi atas struktur organisasi yang ada pada saat ini, penambahan fungsi baru di struktur organisasi yang ada saat ini, dan penguatan koordinasi antar direktorat yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam area penataan dan penguatan organisasi adalah: yang pertama, masih rendahnya pemahaman SDM terkait peran, tugas, dan fungsi dan proses bisnis dalam organisasi. Yang kedua, hasil evaluasi organisasi menunjukkan masih terdapat overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi. Yang ketiga, perlu adaptasi dalam transisi organisasi untuk mendukung program nasional penyederhanaan birokrasi yang memberikan dampak perubahan signifikan dari sisi rentang kendali tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pelaksanaan pekerjaan dan tata kerja organisasi. Yang keempat, adanya tuntutan organisasi yang right-sizing, agile, dan dinamis pada instansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu mandat yang diberikan kepada Kementerian Kominfo sebagai leading sektor percepatan implementasi transformasi digital nasional. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan materi kelompok kami, yaitu terkait perbandingan sasaran reformasi birokrasi antar periode. Mungkin dari beberapa periode itu dapat ditarik kesimpulan dengan adanya sasaran reformasi birokrasi pada tahun 2020 sampai 2024, yaitu adanya 3 poin. Yang pertama yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang kedua birokrasi yang kapabel, dan yang terakhir pelayanan publik yang prima. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.